Assalamualaikum, hai Sobat Muslim. Tahukah kalian jika sholat tahajud adalah sholat yang paling banyak keutamaan? Namun di balik itu, terdapat sebuah alasan yang membuat seorang ahli tahajud tidak mendapat jaminan surga. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Perintah sholat tahajud ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam dalil lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Mengutip dari Detik Hikmah, ada sebuah kisah tentang seorang ahli tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Ia sangat rajin mengerjakan sholat selama 20 tahun dan tidak pernah meninggalkannya. Suatu hari, ketika ia hendak mengambil air wudhu, ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat ada sosok yang duduk di depan perkarangannya. Abu bin Hashim pun bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Orang tersebut tersenyum lalu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Lalu Abu bin Hashim bertanya kembali, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat tersebut menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukanmu pelayan Allah." Melihat malaikat memegang buku yang cukup tebal, lalu Abu bin Hashim bertanya, "Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah koleksi nama-nama kekasih Allah." Mendengar ucapan malaikat tersebut, Abu bin Hashim berharap ada namanya yang tercatat karena ia telah rajin sholat tahajud. Ia pun bertanya, "Oh malaikat, apakah namaku tertera dalam buku yang kamu bawa?" Malaikat menjawab, "Saya akan buka." Malaikat pun membuka buku besar tersebut. Setelah mengurutkan dari awal sampai akhir, rupanya nama Abu bin Hashim tidak ada di dalamnya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Malaikat meneliti pelan-pelan dengan cermat. Kemudian ia berkata, "Itu benar, namamu tidak ada dalam buku ini." Abu bin Hashim pun bergetar dan terjatuh di depan malaikat. Abu bin Hashim menangis, ia menyesali dan berkata, "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pencinta Allah." Keluhnya yang masih menangis. Malaikat berkata lagi, "Wahai Abu bin Hashim, aku tahu kau bangun setiap malam saat yang lain tidur, wudhu dengan air dingin saat yang lain tertidur di tempat tidur. Tapi tangan saya dilarang oleh Allah untuk menuliskan namamu." Kemudian Abu bin Hashim kembali bertanya, "Apa penyebabnya?" Malaikat mulai menjelaskan, "Kau bersedia pergi kepada Allah, tapi kau bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan dirimu sendiri. Tetanggamu ada yang sakit dan kelaparan, tapi kau bahkan tidak melihat atau memberi makan. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi kekasih Tuhan jika kau sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah?" Kata sang malaikat. Mendengar apa yang disampaikan malaikat, Abu bin Hashim merasa menyesal. Dia menyadari bahwa hubungan manusia tidak hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga dengan sesama manusia. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.